Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat, pertama kali yang penting kita sadari dalam menjalani kehidupan ini bahwasanya ada masa yang kita lewati yang disebut dengan waktu. Ada makhluk Allah yang dia tidak pandang bulu, tidak tahu apakah dia seorang pejabat ataupun non pejabat, tidak mau tahu ataupun dia orang miskin ataupun orang kaya, tidak mau tahu punya jabatan atau tak punya jabatan, semua dilibas olehnya dan semua dilewati olehnya. Makhluk ini namanya waktu. Waktu 1 tahun itu lebih lama dibandingkan 1 bulan. 1 bulan itu lebih lama dibandingkan 1 pekan. 1 pekan itu lebih lama dibandingkan dengan 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu lebih lama dibandingkan 1 jam. 1 jam itu lebih lama daripada 1 menit. 1 menit lebih lama dibandingkan 1 detik. Sedangkan ada waktu yang terasa singkat padahal lama. Waktu itu adalah waktu yang kita lewati. Hadirin, di antara kita mungkin ada yang umurnya sudah 60 tahun, ada yang 70, ada yang mungkin 25 tahun. Tapi kalau kita rasa-rasakan, kayaknya baru kemarin, sekarang sudah punya cucu. Kayaknya baru kemarin yang main-main, kayaknya kemarin yang baru menikah sudah punya anak. Begitulah waktu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu tidak akan pernah terulang kembali kalau sudah kita lewati. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran memesankan kepada kita di Quran surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkan dan lihatlah bekal apa, persiapan apa yang untuk masa depan. Yang dimaksud masa depan ini, hadirin, kata ulama tafsir, itu bukan dunia tapi akhirat. Karena dunia ini tidak ada masa depannya. Kapan kita mengatakan dunia ini ada masa depannya? Kita kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, kita berpikir kita akan menikmati di masa tua. Ternyata ketika kita sudah tua, dunia itu kita tidak dinikmati, malah dunia itu meninggalkan kita. Kita kumpulkan harta sebanyak mungkin. Setelah harta itu banyak, kita ini tua. Makanan tidak bisa maksimal kita nikmati. Beli mobil yang megah, yang mewah, agar ketika kita bisa kemana-mana,
touring. Ternyata waktu itu akan berlalu. Umur kita akan juga meningkat. Setelah umur meningkat, lama-kelamaan otot yang dulunya kuat sudah melemah. Kaki dulunya yang tegak berdiri sudah bengkok. Nafas yang dulunya lancar sekarang sudah terengah-engah karena usia. Begitulah dunia. Dunia ini tidak ada masa depannya. Kita beli rumah, apartemen yang megah, dibangunkan apartemen yang besar, berubah tingkat. Ternyata setelah kita tua, kita justru tidak nyaman dengan apartemen itu. Ketika lampu padam, listrik mati, orang yang berada di atas apartemen dia bingung, mau turun dia sudah tua. Begitupun sebaliknya, mau naik juga dia sudah tua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang penting kita sadari hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai manusia yang mengaku beriman kepadaku," kata Allah, "perhatikanlah, suatu saat kalian harus mempersiapkan masa depan kalian. Tapi bukan dunia yang dimaksud, adalah akhirat." Tapi anehnya manusia, dia sadar kalau ada akhirat. Dia sadar kalau ada perjumpaan dengan Allah. Dia sadar kalau nanti semua amal kehidupan akan dipertanyakan oleh Allah. Tapi masih berleha-leha dan terlena dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kalian itu malah sibuk untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita nanti berada di surga, hadirin, kurang lebih nanti umur kita di atas 25 dan di bawah 30 tahun. Dan itu tidak akan pernah berubah umur kita. Jadi kenikmatan yang kita nikmati akan nikmat selamanya. Dan juga na'udzubillahi min dzalik, kesengsaraan yang kita nikmati juga akan sengsara selama-lamanya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang penting kita persiapkan adalah, mari di Jumat ini kita cek, sudahkah amal kita siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Quran, ada surah dalam Al-Quran yang katanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang mau kembali ke surga. Hadirin, mohon izin, yang tertunduk angkat dulu kepala, hadirin, karena kalau orang tertunduk biasanya ngantuk karena setan bermain di situ. Hadirin, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Allah memberikan hadiah kepada Nabi Adam bekal. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Adam, plus Allah berikan pedoman kepada Adam alaihissalam. Nanti pedoman ini juga akan diberikan kepada penerusnya Adam sampai akhir zaman. Pedoman ini yang akan mengembalikan Adam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Adam, "Qulna bitu minha jami'a." Aku turunkan kamu ke bumi itu. Fa imma ya'tiyannakum minni, apabila datang dariku Adam, apa yang akan datang dari Allah? Hudan, kata Allah, petunjuk. Hadirin, indahnya Quran. Al-Quran bukan hanya disebut dengan bacaan saja, tapi Al-Quran juga disebut dengan hudan. Kenapa? Karena Al-Quran inilah pedoman yang akan menjamin kita akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya." Barang siapa yang mendekati petunjuk itu,
melakukan segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan petunjuk yang aku turunkan, kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak akan sedih, tidak akan gelisah, dan tidak akan ada rasa takut. Hadirin, jangan difikir orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, dia hanya bahagia di surga, tapi dia tidak akan bahagia di dunia. Ini salah. Allah menjamin barang siapa yang menjadikan hudan itu sebagai pedoman dalam kehidupan, dia hidup dengan pedoman yang Allah turunkan, dia tidak akan pernah ada rasa takut, tidak akan pernah ada rasa sedih. Tidak nunggu surga nanti di akhirat, bahkan di dunia pun Allah akan jamin hidupnya tidak akan sedih dan hidupnya pasti bahagia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita cek sekarang. Banyak sekali kalau kita ulas di Al-Quran kisah-kisah yang Allah kisahkan. Ada kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kisahnya Nabi Ismail, ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya Nabi Yakub, ada kisahnya Nabi Ayub, ada kisahnya Nabi Yusuf. Yang saya ingin titik tekankan sekarang, karena kalau dibahas semua ini terlalu panjang, ada kisah dalam Al-Quran yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca setiap hari Jumat, boleh dibaca siangnya atau malamnya. Kata Nabi SAW, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka orang itu akan diberi cahaya oleh Allah di Jumat itu sampai Jumat yang akan selanjutnya. Hadirin, di Al-Kahfi tersebut Allah kisahkan ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini 7 orang mau dibunuh oleh seorang raja, dan uniknya yang mau membunuh seorang raja, dan satu negara itu pun juga sepakat mau membunuh 7 orang ini. Yang mau membunuh seorang raja dan juga yang membantu raja ini untuk membunuh 7 pemuda itu adalah seluruh negara yang ada di situ. Kira-kira kalau dari fikir kita, masa mau kemana orang ini? Mau pergi ke tetangganya pasti akan dilaporkan kepada rajanya. Mau pergi ke rumah tetangganya, saudaranya, kerabatnya juga nyembah berhala. Cuman hadirin, ketika orang ini menjadikan hudan tadi sebagai petunjuk dalam kehidupan, dia yakin terhadap hudan itu. Hadirin, Allah mengirimkan dia lewat ilham dalam hatinya, lari di malam hari, sampailah sebelum fajar keluar, sebelum matahari keluar. Orang ini bertemu di atas gunung, di atas bukit, dengan sebuah kahf. Baik, gua dalam bahasa Arab itu kurang lebih ada 2. Ada gharun, ada kahfun. Gharun adalah sebuah lubang, yang mana lubang ini sangat sempit. Itu bahasa Arabnya gharun namanya. Tapi kalau gua ini mampu ditempati oleh seseorang, nyaman di dalam, bisa tidur, itu disebut dengan kahfun namanya. Kalau ditambah dengan al di depan, artinya gua yang ini bukan gua yang lain, bukan gua Pacudan Sumenep, bukan gua yang ada di Banyuwangi misalnya, tapi gua yang terjadi di situ, maka ditambah al di depan, maka disebutlah dengan Al-Kahfi namanya. Ada 7 golongan, 7 pemuda ini masuklah ke gua tadi. Hadirin, uniknya dia bingung mau kemana. Mau keluar dia pasti mati, di dalam juga belum tentu hidup. Kenapa? Karena di dalam tidak ada makanan, tidak ada kebun di situ, tidak ada bekal air di dalam gua itu. Dan uniknya di dalam gua potensi ada binatang buas. Mungkin saja di malam hari diterkam sama harimau yang sedang istirahat. Mungkin di malam hari digigit dengan oleh ular berbisa. Tapi hadirin, orang ini berkata kepada Allah dengan penuh keyakinannya, dengan mengikuti hudan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah,
dia berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai yang mengatur segalanya, mohon ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah saya rahmat min ladunka, darimu saja. Subhanallah, ketika orang diberikan rahmat oleh Allah, dengan penuh keyakinan dia berdoa kepada Allah, fadarabna ala adhanihim, Allah kabulkan doanya, Allah tutup telinganya, sehingga dia tidur tanpa sadar. Dia tertidur 309 tahun lamanya. Hadirin, pertanyaannya sekarang, apakah dia tidur di atas spring bed yang mewah? Tidak. Apakah dia tidur dalam keadaan kenyang? Tidak. Apakah dia tidur dalam keadaan aman? Di depan ada penjaganya? Apakah di depan ada yang menjaga bodyguard sehingga dia aman dari orang yang ingin menzaliminya? Tidak. Apakah dia tidur ada obat nyamuk sehingga dia tidak digigit nyamuk? Tidak. Apakah dia sudah pakai kapur barus sehingga terselamatkan dari gigitan nyamuk, gigitan semut? Tidak. Orang yang sesuai kehidupannya dengan tuntunan hudan, kalau sekarang Al-Quranul Karim, Allah akan membahagiakan orang ini bukan hanya di surga nanti, tapi Allah juga akan bahagiakan di dunia. Pertanyaannya sekarang kita tarik pada kehidupan kita. Kita tidur di atas kasur yang empuk. Kita tidur mungkin di ruangan yang ber-AC. Ada kipasnya, tempatnya aman, tidak ada kecoaknya, tidak ada ulatnya, tidak ada ularnya. Di sekeliling kita, kita pakai kamar. Di sekeliling kita, di depan kamar kita pakai pagar. Di tetangga kita orang soleh, orang baik, tidak ada yang mau membunuh kita. Tapi kalau dengan semua fasilitas yang kita nikmati itu menjadikan kita masih gelisah, masih takut dalam hidup, tidak bahagia dalam hidup, ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih belum mendekat kepada hudan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil sudah ada, rumah sudah ada, istri sudah ada, keluarga sudah ada, makanan lengkap di kulkas. Tapi kalau hati kita gersang dalam hidup ini, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sedang jauh kepada hudan yang Allah turunkan itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka saat ini mari di Jumat ini tambah keimanan kita dan buktikan, dan silahkan dibuktikan. Ambil Qur'annya, buka Al-Qur'annya, pelajari terjemahnya, buka tafsirnya, tanyakan kepada ulama, ke ustadz, kiai, bagaimana maksud Al-Qur'an ini kiai? Bagaimana maksud Qur'an ini ustadz? Saya ingin menjadikan Qur'an ini sebagai pedoman dalam kehidupan saya. Wallahi, buktikan rasanya dan rasakan bedanya. Akan mendapati kebahagiaan dalam hidup, ketenangan yang nyaman dalam hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Yang lalai dengan dunianya, yang selama hidupnya dia kafir kepada Allah, dia kufur terhadap nikmat Allah, diberikan harta digunakan untuk melupakan Allah, malah tidak sempat untuk sholat. Diberikan jabatan dia gunakan untuk mendurhakai Allah. Diberikan kemiskinan, diuji dengan kemiskinan agar dia sering ke masjid meminta kepada Allah, malah dia sibuk untuk mengumpulkan dunia tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibuka oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir akan berkata, ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab, apa-apaan kitab ini katanya. Buku apa ini? Saghiran aw kabiran illa ahsaha. Yang kecil dan yang besar kok ada semua ini. Saya yang dulu tidak sholat ke masjid,
Yang dulu saya tidak solat subuh, yang dulu saya lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk bersedekah. Kok ada semua ini yang bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, berzina, menyentuh yang bukan mahram, semua akan dicatat satu persatu. Di ayat yang lain Allah akan berkata, Iqra' kitabak, silahkan baca sendiri buku amalmu itu. Kafa binafsika yauma hasiba, cukuplah engkau menghitung sendiri pantas manakah, apakah kamu layak berada di surga ataupun di neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menutup khutbah ini ada amalan yang amalan ini akan membersihkan dosa kita plus menyebabkan kita masuk ke surga tanpa hisab. Ini sering saya sampaikan. Amalan ini adalah salat. Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi berkata pada sahabatnya, wahai sahabatku, seandainya ada air yang mengalir di depan rumah kalian, kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Kata Nabi, kata sahabat, tentu tidak ada ya Rasul, kami akan bersih. Begitulah orang yang menjaga solat 5 waktunya. Apalagi mohon izin berjamaah ke masjid di awal waktu, maka orang itu akan bersih dari dosa. Dan nanti insya Allah orang ini kalau lulus amal solatnya, maka akan lulus seluruh amal kebaikannya. Idza soluhat sairu amali, ketika baik solatnya, maka Allah akan hitung baik semuanya. Wa idza fasadat sairu amali, apabila solatnya bermasalah, maka akan hancurlah semua amal ibadahnya, akan hancur hajinya, akan hancur sedekahnya, zakatnya, dan lain semacamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang terzalimi di Gaza ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.